Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa lagi bersama saya Dr. Dalman MPD dalam mata kuliah Keterampilan Membaca. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik, saudara, pada pertemuan kali ini pokok bahasan kita adalah tentang membaca kreatif. Saudara, tentu saja sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang membaca literal, kemudian membaca interpretatif, membaca kritis, dan sekarang kita akan membahas tentang membaca kreatif. Saudara, jadi baik itu membaca literal, membaca interpretatif, maupun membaca kritis dan juga membaca kreatif, itu adalah bagian dari pemahaman membaca ataupun membaca pemahaman atau membaca lanjut ya. Nah, jadi saudara, membaca kreatif ini adalah tingkat pemahaman membaca yang paling tinggi. Jadi diharapkan ini setelah seseorang itu menyelesaikan bacaannya, ia akan melakukan sesuatu kegiatan dari hasil membacanya. Jadi bisa berupa eksperimen yang dilakukannya, bisa berupa kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan apa yang dibacanya. Nah, jadi betul-betul kreatif dan bisa dihubungkan serta dimodifikasikan dengan pengetahuan pengalaman yang dimilikinya. Baik, saudara, saya akan menayangkan bahan yang akan kita bahas lebih mendalam tentang membaca kreatif ini ya. Jadi, saudara perlu diketahui bahwa sebetulnya saya menginginkan Anda setelah Anda mengikuti perkuliahan pada hari ini, Anda mampu untuk memahami isi bacaan secara kreatif begitu. Jadi nanti Anda bisa mempraktikannya langsung ya di rumah masing-masing untuk membaca secara kreatif ini. Baik, saudara, yang dimaksud dengan membaca kreatif ialah proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang tentu saja yang kita baca ya, yang terdapat dalam bacaan. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkannya dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol ya, ataupun kita bisa mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah kita dapatkan. Nah, jadi membaca kreatif ini sebetulnya tindak lanjut dari apa yang kita lakukan membaca. Jadi untuk membaca kreatif tentu saja Anda harus memahami dulu pemahaman membaca yang lainnya, yaitu membaca pemahaman literal, membaca pemahaman interpretatif, membaca pemahaman kritis, dan sekarang Anda harus melakukan pemahaman membaca, yaitu membaca pemahaman kreatif. Saudara, dengan Anda memahami isi bacaan secara kreatif, berarti Anda mampu untuk melakukan suatu tindakan. Jadi ada tindak lanjutnya setelah Anda membaca. Tidak hanya sekedar setelah selesai membaca, Anda begitu saja meninggalkan ya apa yang sudah Anda baca, tapi ada tindak lanjutnya, ada hasil yang Anda lakukan ya. Jadi istilah kreatif ini sebetulnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut setelah seseorang melakukan kegiatan membacanya ya. Jadi jika seseorang membaca lalu berhenti pada saat setelah ia menutup bukunya, maka dirinya tidak bisa kita katakan sebagai pembaca kreatif. Namun sebaliknya, saudara, jika setelah membaca ia melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi peningkatan kehidupan barunya, ia bisa dikatakan sebagai pembaca yang kreatif. Nah, jadi kalau Anda mau dikatakan sebagai pembaca yang kreatif, setelah Anda membaca, Anda harus melakukan kegiatan yang Anda hasilkan dari apa yang Anda baca. Kemudian, saudara, sebetulnya tujuan membaca kreatif itu sendiri adalah agar para pembaca itu terampil berkreasi ya dalam hal-hal bisa saja dramatisasi, interpretasi lisan ataupun musik, misalnya narasi pribadi, juga ekspresi tulis, dan juga ekspresi visual. Jadi
berbagai hal bisa Anda lakukan, bisa dieksperimenkan ya, dan bahkan Anda bisa menghasilkan karya-karya tulis baik itu ilmiah, ilmiah populer, ilmiah murni, dan juga karya-karya sastra ya. Tentu saja saudara, banyak hal yang bisa Anda lakukan setelah Anda membaca secara kreatif. Saudara, ciri-ciri membaca kreatif itu sendiri sebetulnya dapat kita lihat dari kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kegiatan membaca itu sebetulnya tidak berhenti sampai pada saat menutup buku. Jadi setelah kita menutup buku, ada kegiatan dari hasil membaca kita. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan hasilnya untuk kepentingan hidup sehari-hari. Jadi apa yang kita baca itu pada dasarnya untuk kepentingan kehidupan kita sehari-hari ya. Ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Jadi misalnya Anda setelah membaca bagaimana caranya membuat keripik singkong yang enak, lezat, dan bisa disenangi oleh masyarakat. Nah, maka Anda mulai bereksperimen untuk membuat keripik singkong sesuai dengan artikel yang ditulis, dan hasilnya bisa Anda jual tentunya ya. Tentu saja Anda juga bisa menikmatinya dengan keluarga Anda. Nah, itu sebetulnya hasil dari membaca kreatif Anda. Kemudian saudara, yang berikutnya munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Jadi sebetulnya ketika Anda membaca ya tentang bagaimana sebetulnya sikap seorang seorang muslim, misalnya anak yang soleh dan lain sebagainya, setelah ia membaca tentang seorang muslim yang sejati, anak yang soleh, dan lain sebagainya, ia akan melakukan seperti hal itu ya. Kemudian saudara, yang berikutnya adalah hasil membaca itu berlaku sepanjang masa. Jadi bukan hanya untuk sesaat saja, tetapi bisa berlaku selama-lamanya. Lalu ciri membaca kreatif yang lain adalah mampu menilai, membaca secara kritis dan juga kreatif bahan-bahan baca ya. Nah, bahan-bahan bacaannya itu bisa jadi bahan bacaan karya ilmiah dan juga karya non ilmiah. Karya ilmiah ini bisa berupa ilmiah murni, ilmiah populer, dan juga bisa berupa karya sastra ya. Nah, saudara, karya sastra ini bisa berupa novel, cerpen, naskah drama, puisi, dan lain sebagainya. Anda bisa menghasilkannya. Dan bahkan Anda bisa ya membaca bahan-bahan yang betul-betul bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari Anda. Ya, terutama apakah itu bahan untuk ya Anda untuk studi, untuk kesenangan dan hiburan, dan juga untuk usaha ya. Nah, saudara, yang berikutnya adalah Anda itu mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil bacaan yang dibaca. Jadi ciri-ciri membaca kreatif itu setelah kita membaca bagaimana memecahkan masalah dalam kehidupan, kita memiliki solusi seperti apa yang kita baca, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan demikian kita nanti mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari kita berdasarkan hasil bacaan yang kita baca tersebut ya. Nah, saudara, pada dasarnya untuk membaca kreatif perlu diadakan latihan serangkaian keterampilan. Nah, berbagai latihan tersebut sebetulnya bisa berupa yang pertama keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkannya. Jadi ketika ada petunjuk atas bacaan tersebut, silakan saja ikuti petunjuknya dan ikuti dengan seksama. Anda harus mampu menerapkannya dengan baik. Lalu yang kedua, keterampilan membuat resensi buku. Jadi Anda pun bisa membuat ulasan buku, resensi buku ya. Nah, jadi seperti yang kita lakukan pada membaca kritis, setelah selesai membaca kritis, sebetulnya kita juga bisa membuat resensi buku, ulasan buku, dan sebagainya. Nah, namun pada membaca kreatif ini, sebetulnya kita juga demikian. Makanya kita, untuk membaca kreatif ini, kita memang sudah memahami tentang membaca literal, membaca interpretatif, dan juga membaca kritis ya. Dengan demikian kita akan mudah menerapkan membaca kreatif ini. Kemudian yang ketiga, saudara, keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. Nah, ini sebetulnya
bisa kita lakukan. Setiap masalah pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Oleh sebab itu, Anda banyak-banyaklah membaca untuk mencari solusi sehingga permasalahan yang muncul dalam kehidupan Anda bisa teratasi. Ya, baik saudara, saya kira selanjutnya adalah untuk membaca kreatif ini perlu Anda lakukan juga latihan keterampilan mengubah buku cerita bisa berupa prosa ya, yaitu cerpen, novel menjadi bentuk naskah drama ataupun sandiwara. Nah, ini juga Anda dikatakan kreatif, termasuk Anda mengubah ya puisi ke prosa. Anda parafrase juga itu kreatif namanya ya. Membaca kreatif, termasuk Anda menulis karya ilmiah yang tadinya Anda mengambil pendapat pakar, Anda ubah dengan menggunakan bahasa Anda sendiri, tanpa meninggalkan ide pokok si penulisnya, itu juga Anda dikatakan kreatif. Kemudian saudara, berikutnya latihan yang perlu Anda lakukan adalah keterampilan mengubah puisi menjadi prosa tadi itu ya. Kemudian juga keterampilan Anda di dalam mementaskan naskah drama yang telah dibaca. Nah, ini juga sebetulnya merupakan membaca kreatif, hasil dari membaca kreatif. Anda bisa melakukan latihan ini, Anda baca naskah dramanya, kemudian Anda lakoni ya, Anda pentas sesuai dengan isi naskah drama tersebut. Ya, jadi saudara, membaca kreatif ini sebetulnya dapat kita bedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama menarik kesimpulan dari fakta yang kita baca ya. Nah, ini jadi kita bisa menarik kesimpulan dari fakta yang kita baca, itu juga sebetulnya membaca kreatif. Kemudian yang kedua, kita bisa melanjutkan pemikiran penulisnya. Nah, untuk melanjutkan pemikiran penulisnya tentunya kita harus bereksperimen, harus melakukan tindak lanjut dari apa yang kita baca. Jadi kita bisa melanjuti apa sebetulnya yang diinginkan oleh si penulisnya. Misalnya penulis itu menulis tentang cara membuat tempe. Coba kita praktikkan bagaimana cara membuat tempe dan hasilnya memang enak ternyata dan bisa dijual gitu. Nah, membaca kreatif ini saudara sebetulnya membaca kreatif yang bertujuan membaca untuk memahami pikiran pengarang itu sebetulnya diperlukan beberapa ketangkasan dan harus belajar ya, yaitu bagaimana caranya kita bisa saja belajar melihat rencana pengarangnya, kemudian mengerti gagasan inti ya. Jadi gagasan inti dari apa yang disampaikan oleh si pengarang itu harus kita ambil. Jadi ide utamanya ya, ide pokok ataupun topik yang dibahas oleh si pengarangnya itu harus betul-betul kita pahami, kemudian kita kembangkan nanti dengan menggunakan ide-ide kita sendiri sesuai dengan pengalaman, pengetahuan kita. Namun topiknya tidak keluar dari topik ataupun gagasan inti yang disampaikan oleh si pengarangnya atau penulisnya. Kemudian yang berikutnya, saudara menangkap fakta-fakta dan detail-detail yang penting. Nah, ini penting sekali kita lakukan karena fakta-fakta dan detail-detail yang penting itu bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita ketika kita mau mengembangkan, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh si penulis tadi, sehingga akan menjadi suatu tulisan yang baik bagi kita misalnya, atau suatu masakan yang baik bagi kita, ataupun hal lain, kegiatan-kegiatan lain yang bisa menjadi kegiatan yang berhasil bagi kita apabila kita lakukan sesuai dengan apa yang ada dalam tulisan. Kemudian yang berikutnya kita bisa juga mendapatkan kesan umum dari buku ataupun karangan. Nah, ini juga bisa kita sampaikan ya. Oh ya, saya lupa tadi yang berikutnya tadi ada menghubung-hubungkan fakta-fakta dan juga merangkum apa yang dikatakan pengarang. Nah, ingat kalau merangkum itu dengan menggunakan bahasa kita sendiri, tetapi maksudnya sama ya, dan kita bisa menghubungkan fakta-fakta yang ada tadi ya dan merangkumnya. Kemudian kita terakhir itu mendapatkan kesan umum dari buku itu ataupun karangan, kita bisa memberikan apresiasi terhadap buku yang kita baca ya, artikel yang kita baca. Itu juga kita sudah membaca kreatif. Berarti ada hasil karya juga yang kita hasilkan. Jadi betul-betul ini merupakan suatu membaca yang sebetulnya inilah yang kita
Ya, yang harus kita lakukan sebagai seorang pembaca, setelah kita membaca, kita bisa memiliki karya, begitu ya. Nah, itu sehingga memang membaca kita nanti, kemampuan membaca kita harus terus ditingkatkan ya. Nah, saudara, apa sebetulnya tujuan membaca kreatif? Tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya tadi tujuannya membaca kreatif itu agar juga para siswa, para pembaca ya, ini bisa terampil berkreasi dalam hal-hal bisa saja dalam hal berbagai kegiatan, bisa saja pementasan seni misalnya, termasuk dramatisasi, interpretasi lisan ataupun tulisan, ekspresi tulisan ya, musik, narasi pribadi dan juga ekspresi visualnya. Saya kira demikian saudara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap Anda bisa untuk memahami apa yang sudah kita bahas, yaitu tentang membaca kreatif. Karena membaca kreatif ini membaca yang pemahamannya sangat tinggi ya, dan bahkan paling tinggi daripada membaca pemahaman yang lainnya, yaitu membaca pemahaman netral, interpretatif, dan kritis. Jadi membaca kreatif inilah sebetulnya yang harus Anda lakukan sehingga Anda menghasilkan karya, menghasilkan berbagai kegiatan, dan menghasilkan ya apa yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda. Saya kira demikian, silakan Anda rangkum ya, hasil pembahasan kita pada hari ini. Anda kirim hasilnya ke dalman.bangka@gmail.com dan silakan dibaca buku saya yang berjudul Keterampilan Membaca ya secara tuntas, dan bisa Anda beli buku tersebut di Gramedia yang ada di seluruh Indonesia, yaitu buku Keterampilan Membaca karya Dr. Dalman MPD. Anda juga bisa membaca buku-buku lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan kita, serta Anda juga bisa membaca bahan-bahan yang ada di internet ya untuk menambah referensi Anda. Baik saudara, silakan untuk mencoba membaca secara kreatif dan buatlah tindak lanjutnya sehingga Anda menjadi seorang betul-betul kreatif. Demikian saya yakin Anda pasti bisa. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.